NM dengan berkoar-koarnya si Sahrul. Karena mereka ketar-ketir, kalau tidak ada yang berkoar-koar sekelas si Sahrul, penista agama sekelas si Sahrul yang tidak tahu malida, tidak tahu malu, mereka takut kalau mereka nanti akan kalah, ya. Akan kalah, satu di persidangan, satu lagi di kasus yang dilaporkan oleh yang di Polda, oke? Mereka takut, jadi berusahalah untuk kelewikan si Sahrul berjambang dan berkumis supaya mengganggu jalannya persidangan dengan ngoceh di sosmed, ya, gitu. Uang siapa? Uang dari tim sulap, bukan uang si Tiang Sutet. Tiang Sutet cuman Markus, ya. Ketemu sini apa sih ala tabayun, ala menemukan dapat ini, dapat persen yang diminta dia sekitar tahun 2022 itu 5M tabayunnya, 5M itu dialami oleh teman aku, tapi teman aku nggak mau ngasih, minta 5M. Sekarang mungkin sudah itu 2022 ya, 5M. Nah, kita tahu kan, kita udah lihat juga kejadian kemarin kan. Nah, sekarang kalau dia dikasih uang garam, dikasih uang garam 10, paling sampai dia sebarkan ke laut-laut paling sampai 3 atau 4, selebihnya di Macarena, ya. Karena apa? Markius, kan benar kata Ningir berapa kali Markius, dan itu sudah kelihatan sih. Kalian juga sebenarnya bisa baca, sudah bisa baca kalian sebenarnya, kelihatan banget ya, pasti kalian bisa baca tuh, kelihatan banget. Macarena nggak tuh? Oh, Macarena, ya. Kenapa sih? Kan nganggur. Macarena dari mana? Dari itu. Dari kenalin sana, kenalin sini, ketemu sana. Kenapa gue juga itu? Karena enong dunia perjualan kue apem cucur Jembita Jabrik, dia tanpa sebab, tanpa akibat, tidak dihubungin pun oleh enong-enong. Dia yang menghubungkan diri, mengantarkan, "Hai, apa kabar? Kamu yang kuat ya. Jangan lupa nanti." Kepanjangannya apa? Jangan lupa nanti kalau mau diketemuin, mau ditabayunin, jangan lupa sekian. Minta gue sekian ya. Udah ketahuan. Jadi tidak masuk di overclaim aja, di overclaim juga masuk, di over cucur pun masuk. Di overclaim masuk, di over kue apem percucuran Jembita Jabrik pun masuk. Ya, segala macam hal masuk, segala macam lini. Demi apa? Demi duta tabayun. Demi apa? Demi duta. Nih, udah kebaca, saya kebaca. Gue yang kaget dia masuk di dunia percucuran, kue cucur apem Jembita Jabrik. Kaget gue. Hah? Tiba-tiba? Hah? Nge-DM? Hah? Oh, biar dipertemukan sama pejebong-pejebong, biar dapat duta. Ya. Makanya tidak pernah mau, mereka sulap tidak pernah mau NM untuk keluar, kelewi. Kenapa? Banyak usaha mereka yang tidak bisa berjalan karena kalau NM ngoceh. Kenapa lagi? Habislah mereka dihajar, ya. Kenapa lagi? Ada, ini yang paling penting, si Sutet ada keinginan, kerinduan yang terpendam yang begitu membara. Tidak mau yang dirindukannya itu berbagi sama orang lain, maunya ke dia aja. Ya, udah paham ya? Kan udah paham, ya. Tuh. Ya. Tuh. Makanya berusaha bagaimana caranya NM tidak kelewi, berusaha bagaimana caranya dia juga Sutet siapa, nepo siapa, kucur siapa, semuanya apem, kue apem cucur Jembita Jabrik. Ya, udah gue bilangin, gue gitu-gitu bisa ngeliat, oh begini, oh kesini. Jadi bukan konsen aja di overclaim,
pengen juga masuk ke lingkungannya pejebong-pejebong untuk menjadi Markius. Kalau kemarin kan di Kinasinus di kasus-kasus masuk tuh menjadi Markius kan, sudah dapat keuntungan. Sekarang masuk lagi di dunia kue cucur apem Jembita Jabrik, masuk lagi supaya kenal sama jebong-jebong, kenal sama pejebong, kenal sama enong-enong cucur Jembita Jabrik. Giling ya. Jangan ketawa kalian. Ya, tuh. Enong-enong siapa? Penjajah kue cucur. Kue cucur apem Jembita Jabrik kagak di wax. Ya. Iya, soalnya udah Almia, thank you. Aduh makin pusing udah. Jangan pura-pura pusing Anda juga ngerti. Apalagi dunia perenong-enongan, lebih ngerti, Gus Naldi. Ya. Tuh. Jadi dia hanya untuk menguntungin kantongnya dia and the gang keluarganya. Karena kalian tahu, judol sudah banyak dilarang. Jadi agen-agen judol sudah agak berkurang. Jadi melalui Markius, aku nggak ngerti kata Gus, gue buka juga nih Gus Naldi nih, pura-pura Anda. Apalagi Anda di dunia begindang-begindang sudah mulai zaman dahulu kala. Anda kan senior, Anda kan mua senior. Ngerti lah. Ini anak-anak juga sebenarnya kalian juga ngerti loh sebenarnya. Lihat aja alur kalian kalian perhatikan, kalian diam perhatikan. Cari bukti-bukti. Oh di sini gini, oh di sini gini, di sini gitu. Coba deh. Kalian nanti lama-lama juga akan ngerti. Oh, mudah-mudahan semakin banyak orang ngerti ya. Jadi setiap orang yang ditemui ada masalah-masalah, muncullah si Sutet apem cucur Jembita Jabrik, ketuanya dia. Ya, pasti muncul. Kesini, aja, mana? Aja, uang langsung dipotong, langsung dipotong. Gus Naldi MGM Pois, inisialnya H. Puas Anda. Tuh, Abid aja tahu jalur kemana yang Bu Tessa bicarakan, betul gitu loh. Apem Jembita. Gue juga sebenarnya mau belak-belakan, tapi kan gue nggak ion, iya kan? Otak gue nggak seons. Justru orang yang otaknya seons itu yang akan belak-belakan. Justru kita ini, gue tahu kalian tuh pinter, kalian tuh SDM-nya di atas rata-rata. Gue tahu. Dan si Jembita, ketua kue cucur apem Jembita Jabrik itu paling tahu. Maksudnya Eke. Paling tahu, ya. Kok ditambah bingung? Marta, belajar Marta makanya. Bukan itu, itu buat si Gus Naldi, say. Khusus buat dia itu. Gue jawab si Gus Naldi, khusus buat dia. Kok ada hantu Gus Naldi? Ya. Gini. Oke. Masih bingung ya? Oke, gini. Kenapa kemarin ada saksi? Oke. Kenapa kemarin ada juga bukan saksi, bukan sulap, bukan sihir, ada si Tiang Sutet, ketua kue apem cucur Jembita Jabrik. Kenapa gue sematkan kue apem cucur Jembita Jabrik? Karena dunia perenong-enongan dia pun maskap. Kenapa gue bilang maskap? Ada dikeluarkan DM dia menyapa yang sekarang lagi heboh. Tujuannya ke depan pengen membela apem kue cucur Jabrik Jembita, membela supaya dapat duta dari pejebong. Apa
tujuannya seperti kata Nikmir, kembali lagi desa Markius. Kemarin Markius dalam kasus-kasus, sekarang Markius dalam dunia enong-enong, kue cucur, apem, jembita jabrik. Masuk dalam segala hal. Gak ngerti pejebong apaan. Cari tahu bahasa gaul ya, bahasa gaul. Aku nih ngajak pinter, kalian di sini SMA tinggi ya. Kenapa dia kesana? Karena tujuannya pengen Sahrul pakai janggut, pakai kumis bisa klewi. Dia mengenyampingkan kalau Sahrul pakai janggut, pakai kumis menghina anak yang belum lahir, menghina anak itu supaya cacat. Dia menyampingkan. Dia pengen si Sahrul keluar supaya bisa mengacak-ngacak persidangannya NM, supaya bisa mempengaruhi dengan munculnya si Sahrul dengan memakai janggut dan kumis, bisa mengacak-ngacak persidangannya NM sehingga NM diputus bersalah. Mereka tidak mau NM keluar. Karena jika NM keluar, bisnis mereka habis, mereka pun habis dihajar, satu-satu akan dihajar. Jadi kalau NM di dalam, mereka paling nggak ada kekuatan, meskipun untungnya mereka tidak seperti dulu. Nah, keuntungan dari si ketua, Sutet tuh ketua, apem cucur, jembita jabrik, dapat dari kanan kiri. Dan dia juga senang kalau NM ada di dalam, karena dia ada rasa hasrat yang begitu besar kepada NM. Dia senang jika NM di dalam, berarti circle-nya NM tidak bertambah. Hanya memikirkan dia, nanti dia akan datang sebagai pahlawan. Ya, akan datang sebagai pahlawan, menunjukkan cuman gue yang bisa. Tuh. Lihat nanti perjalanannya. Tidak rela kehilangan NM. Kenapa tidak ada kehilangan NM? Itu urusan orang besar ya, orang besar. Kalian nggak, orang kecil, anak di bawah umur nggak boleh tahu ya. Urusan orang besar. Ada 3 alasannya. Urusan orang besar. Nyambung ya Ais, betul. Iya harus nyambung ya sayang. Ya. Afi, berarti NM di penjara berapa tahun? Oke. NM belum diputuskan, oke? Belum dipersidangkan, oke? Ada pasal lebih dari 2 yang dijerat oleh pelapor kepada NM sebagai terlapor. Ada lebih dari 2 pasal. Pasal-pasal inilah yang nanti akan dibuktikan satu persatu di persidangan di depan Dewan Hakim yang terhormat. JPU akan membuktikan satu persatu dengan bukti-bukti komplit yang ada di NM dan bukti-bukti yang ada di pelapor. Itu nanti akan diuji kebuktiannya, keasliannya, dan nanti apakah jika sudah dipelajarin, sudah diuji berkas yang dari NM dan berkas dari sana, nanti Dewan Hakim yang akan memutuskan NM bersalah atau bebas. Oke? Jika sudah ada putusan hakim yang ingkrah, ya, baru diputuskan. Jadi kalian nggak bisa bilang berapa tahun. Hey, diputuskan aja belum, disidang aja belum, dan hanya berapa tahun. Lu sama dengan menggiring namanya itu ya. Menggiring itu yang dimau sama si Sulap, sama si ketua tim apem cucur, jembita jabrik. Ketuanya pengen NM ada di dalam. Ya. Ya, nggak usah larang-larang gue bicara. Gue bicara sama teman-teman gue di sini. Lu kalau bukan teman gue, lu keluar. Gue sama teman gue di sini bicara. Kenapa lu masuk? Udah tahu di sini teman-teman gue. Udah tahu Room Teh sama Rizka pembela kebenaran memakai hati. Lu masuk. Nah, lu kalau nggak pakai hati nggak usah masuk di sini. Salah lu sendiri. Kenapa lu masuk? Udah tahu Room Teh sama Rizka pembela kebenaran pakai hati. Oh, dia nggak dianggap sama Saipul, dia nggak dianggap sama Nikita. Katanya si Doraemon, oke? Lu tanya Saipul Jamil, artis senior yang ngetop, yang ganteng. Lu tanya sama Saipul Jamil, apa yang dikatakan oleh seorang Nikita Mirzani sewaktu Saipul Jamil menjenguk Nikita Mirzani? Apa yang dikatakan tentang gue? Bukan pengakuan dari gue. Gue nggak suka ngaku-ngaku. Ngapain gue ngaku-ngaku? Orang dulu Nikmir juga musuh gue.
6 tahun loh gue bermusuh, musuh bebuyutan. Nikmir juga benci sama gue juga benci sama Nikmir. Buat apa? Gue minta pengakuan. Gue di luar gue live karena gue kasihan ibu 3 anak itu diduga sama gue dikriminalisasi sama geng sulap. Yang mana ketuanya adalah Tiang Sutet, ketua kue apem cucur Serabi, Jembita, Jabrik. Ya. Jangan nyanyi, saya lagi ngebahas. Ya, jadi gue lihat gila ketakutannya loh. Ketakutan untuk seorang Nikmir bebas. Wah, digodok nih. Wah, pergi ke sana. Pergi ke sana, Ted. Di sana hadapin supaya nanti ada yang bersaksi biar agak takut lihat lu, Ted, ya kan? Pergi ke sana, Ted, biar keluar itu si janggut, si jambang, supaya apa? Supaya dia mengacau-ngacaukan nanti persidangan. Karena yang bersuara sekarang cuma dibayar pakai barang, pakai baju. Dan mereka tahu kelas yang bersuara sekarang itu tidak ada apa-apanya dibanding kelas Tessa Mariska. Ya, tidak ada apa-apanya, maka berusaha untuk mengklewikan itu. Mengklewikan yang punya janggot dan punya jambang sebentar lagi. Supaya mengacak-ngacak, mempengaruhi jalannya persidangan. Ya, jadi dia bersuara terus nanti begitu dia keluar dia bersuara terus bersuara. Karena dia merasa ya udah gue yang penting bersuara, yang penting gue diklewikan. Karena sudah tidak bisa lagi untuk suntak-suntik hormon. Ya, makanya kenapa sekarang kembali penampilan Lina Kini banget. Suntak-suntik hormon itu harusnya sebulan sekali. Nah, harusnya sebulan sekali suntak-suntik hormon. Ya, itu di paha. Sebulan sekali harusnya. Kalau sebulan sekali dia akan seperti kemayu, akan tulang presto terus. Karena terus hormonnya disuntak-suntik. Tapi kalau sudah sebulan, apalagi 3 bulan, 6 bulan, itu nanti kembali lagi seperti takdirnya Allah. Udah kembali ke tadi, kalau dia kalau di dalam kan tidak mungkin dia suntik nanti semakin lama di dalam akan kembali karena hormonnya yang dia masukkan, yang dia suntikkan itu tidak terlaksana, kembali lagi seperti asal muasal dia lahir penampilannya. Tulang-tulang prestonya akan mulai mengeras. Yang tadinya tulang-tulang prestonya itu ini sebulan sekali disuntik, itu begitu nanti nggak disuntik, sebulan mulai mengeras tiang-tiang prestonya, mulai kelihatan di sini lekong-lekongnya, mulai kelihatan di sini bentuk-bentuknya itu bentuk lekong. Kalau masih disuntik sebulan sekali, ininya masih kelihatan cewek. Ya, masih kelihatan cewek. Kalau udah akan kelihatan nanti sini lekongnya, rambut lekong. Kan rambut cewek sama rambut lekong beda bentuknya. Akan kelihatan nanti. Dan tuh tulangnya pun sudah mulai mengeras, sudah nggak bisa lagi lemah lembut gitu, ya. Oke. Halo, salam dari Malaysia. Hai Malaysia, yuk bisnis di Malaysia buka restoran. Hai coklat. Restoran Apose, seblak kali enak ya. Yoke, kalau Yoke sih dia aku rasa dia hampir tidak suntak-suntik itu. Enggak, kalau dia enggak karena masih kelihatan lekongnya. Masih enggak, kalau dia enggak, cuman dia tetikadi aja kan yang dioplas. Kalau untuk suntik itu kayak enggak. Dia enggak, karena masih kelihatan lakinya. Dia kalau udah nggak kelihatan lakinya, bentuk ininya udah berubah, ininya berubah, itu berubah cara ngomong segala macam, itu berarti dia teratur sebulan sekali melakukan itu. Ya, makanya bergaul, ya bergaul. Walaupun kita nggak perlu bergaul, dibaca juga ada banyak tuh. Baru aku ngerti prosesnya lekong seperti itu. Iya, betul. Begitu juga sebaliknya juga begitu. Tapi kita nggak usah ngomong sebaliknya, karena yang kita masalahkan yang si jambang kumis. Mulai nanti dia kecil-kecil mulai. Kalau sudah tidak suntak-suntik hormon, 6 bulan setahun itu udah mulai nanti tumbuh. Kalau dia asalnya dia berjambang, dia akan mulai tumbuh. Kalau asalnya dia berkumis, dia bertumbuh. Tapi kalau tidak kan ada juga yang klimis tidak berasa, tidak ya, dia enggak. Cuman tulangnya sudah mulai mengeras dan bentuk kepalanya, bentuk jidatnya, bentuk kepalanya sudah mulai membentuk seperti dia lahir. Gitu. Kalau dia itu sebulan sekali harus mereka lakukan. Itu sekitar harganya pun aku tahu. Gitu, aku harus tahu sekitar 1 jetian itu sebulan sekali. Makanya mereka harus punya duta.
harus punya duta karena mereka ketergantungan sama itu. Kalau dia masih mau mengelabui orang dengan penampilannya dia sekarang, dia harus melakukan itu sebulan sekali di paha. Kalau sudah maafan sama musuh, Allah pasti senang, amin ya Allah. Iya loh, 6 tahun loh saya musuhan sama Nikmir, 6 tahun saya dihajar, 6 tahun juga saya menghajar. Jadi kita tuh musuhnya jelek banget deh, bebuyutan. Makanya 6-8 bulan kemarin saya lihat dia ada masalah sama Ananda, langsung saya di situ saya jatuh hati saya. Ditambah lagi saya lihat dia di sini dikriminalisasi oleh Sulap yang diketuai oleh Apem Cucur, ya Serabi, Jembita Jabrik. Di situ saya kasihan, saya merasa iba. Hati saya yang jatuh jadinya. Saya tidak pernah memikirkan mau Nikmir kenal saya, mau Nikmir baik lagi sama saya, mau Nikmir kenal lagi sama saya, mau Nikmir berterima kasih. Saya tidak pernah memikirkan itu. Yang saya pikirkan adalah dia adalah ibu dari 2 orang anak kecil. Ibu seorang anak yang sudah gede, tapi 2